Kalau bandaranya bagus, mereka akan merasakan Indonesia itu bagus. Tapi sebaliknya, kalau bandaranya kurang bagus, maka mereka image terhadap Indonesia jadi nggak bagus. Dipersembahkan oleh Ini kita lagi berada di tempat yang seluas ini. Sudah tahu ini di mana? Ini di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dan ini nih pemilik playground kita hari ini. Direktur Utama Injourney Airport, Bapak Faik Fahmi. Pak Dirut, terima kasih. Ini saya merasa terhormat karena program Kita Orang Penting diajak langsung datang melihat bagaimana kesibukan playground atau tempat mainannya Dirut kita, Pak Faik. Ya. Pak Dirut, Ya. terima kasih sudah diizinkan kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Jadi ini Pak Dirut, menurut kami sejak Angkasa Pura I, ada Angkasa Pura II, sekarang mungkin masyarakat juga tadinya taunya Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Jadi tadi ada AP1, AP2. Nah sekarang per akhir tahun lalu ya Pak ya, digabung menjadi Injourney Airport. Pak, kita mendengar ini sebuah kabar gembira pastinya ini kan. Tapi juga ingin tahu kenapa sih Pak ada penggabungan ini? Ya. Yang pertama saya terima kasih dulu nih sama Mbak Eli dan dari Garuda TV yang sudah mau bermain di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Luar biasa, suatu kehormatan buat kita. Iya Pak. Langsung suasana bandara, kesibukannya kita bisa langsung lihat. Iya betul. Jadi memang dengan adanya Angkasa Pura Indonesia atau disebut Injourney Airport ini adalah berangkat dari harapan besar dari pemerintah untuk adanya perubahan di aviasi industri Indonesia. Dan perubahan itu diharapkan bisa direalisasikan secara cepat. Sehingga secara khusus kita melakukan proses transformasi yang salah satu inisiatifnya adalah menggabung AP1 dan AP2 karena ini benar-benar untuk menyelesaikan masalahnya aviasi industri di Indonesia, bukan hanya menyelesaikan masalahnya Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Dengan proses transformasi inilah banyak hal yang kita lakukan ya, sehingga harapannya kita bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik ya. Karena kalau kita lihat contohnya di Soekarno-Hatta, ini per hari itu ada sekitar 150.000 orang yang memanfaatkan bandara ini, itu baru penumpangnya, belum orang yang bekerja di bandara. Yang bekerja di bandara itu ada sekitar 50.000. 50.000 setiap hari plus 150.000, 200 ribuan orang setiap hari. Soekarno-Hatta itu merupakan public service terbesar di Indonesia. Ya tentu saja dengan public service yang terbesar itu banyak hal yang memang harus kita perbaiki ya, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan public service kita menjadi lebih baik lagi. Nah itu adalah salah satu tema yang ingin kita selesaikan dengan melalui program transformasi. Objeknya sih ada 3 sebenarnya yang ingin kita lakukan ya, karena kita melihat bandara ini kan sebenarnya etalasenya Indonesia. Pintu gerbang, wajah bangsa. Wajah Jadi bangsa. ketika ada orang asing datang ke Indonesia, impresi mengenai Indonesia itu terlihat adalah dari bandaranya. Kalau bandaranya bagus, mereka akan merasakan Indonesia itu bagus. Tapi sebaliknya, kalau bandaranya kurang bagus, maka mereka image terhadap Indonesia jadi nggak bagus. Dan itu kami sadari. Nah, sehingga dalam konteks transformasi yang kita lakukan itu adalah ingin merubah wajah bandara menjadi etalase Indonesia dan bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Ya. Terus yang kedua adalah sebagai agent of development. Ya. Kita menyadari Indonesia itu kan negara kepulauan ya, ada 17.000 pulau. Jadi tugas kita adalah bagaimana bisa membantu membangun konektivitas udara Indonesia ya, untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan ekonomi dan sekaligus kegiatan pariwisata. Ya, jadi itu menjadi salah satu kunci penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi Indonesia, dan itu kami sadari sekali, sehingga itu pun menjadi salah satu target kita untuk melakukan penataan ya di tatanan kebandarudaraan di Indonesia. Dan yang ketiga,
banyak nilai tambah atau value creation yang bisa kita ciptakan dengan adanya penggabungan ini. Karena AP1 dan AP2 digabung itu sudah menjadi pengelola bandara terbesar kelima di dunia. Ya. Berarti bandara kesibukan kita ini nomor 5 di dunia ya, Iya, Pak? betul. Berarti Pak Dirut kita ini mengurusi bandara tersibuk terbesar kelima di dunia loh. Iya, betul. Wow, Luar biasa. Dan menjadi lebih sibuk ketika ada momen-momen seperti Lebaran, Nataru, itu luar biasa ya. Tapi inilah sebenarnya dengan value creation yang ingin kita ciptakan itu adalah sebenarnya banyak nilai tambah yang bisa kita ciptakan ya. Untuk Indonesia, ya kaitannya ya bagaimana membuat Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi ke depan gitu. Jadi peran kita sangat signifikan. Ya, nah ini menarik nih, menggabungkan itu intinya tadi ya seperti Pak Dirut sampaikan, pro pelayanan kepada penumpang kan, kepada masyarakat. Nah Pak Dirut, artinya perubahan-perubahan dan transformasi ini sudah Pak Dirut sampaikan tadi. Pak Dirut, tapi kita artinya yang kita lihat apa saja sih Pak Dirut perbaikan atau transformasi yang sudah Pak Dirut atau dari Angkasa Pura Indonesia lakukan terkait untuk pro penumpang tadi, pro masyarakat. Jadi dalam proses transformasi yang kita lakukan itu berangkat dari 3 pilar utama dan 1 enabler. Pilar utamanya itu adalah dari sisi people-nya, dari sisi prosesnya, dari sisi premisesnya, dan disupport oleh enabler teknologi. Ya, jadi kita fokus ke hal itu. Kalau dari sisi premisesnya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki, membangun infrastruktur yang berfokus kepada customer centric gitu ya. Jadi pengembangan infrastruktur yang kita lakukan itu kita mengacu kepada apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar membangun, tapi membangun berdasarkan kebutuhan. Dan ini sudah mulai kita lakukan dan sudah mulai kita rasakan. Jadi perubahan-perubahan yang ada di area check-in counter, terus nanti di kedatangan internasional domestik, di beberapa titik ya, nanti ada pavilion Indonesia, di security checkpoint semuanya, itu bagian dari premises yang sedang kita bangun. Ya. Jadi ini terus bergulir seperti bola salju, jadi perubahan itu akan terus kita lakukan dan itu akan kita lakukan di seluruh bandara. Dan yang menjadi prioritas utama kita pertama adalah Soekarno-Hatta karena paling sibuk dan berikutnya adalah Bali. Dan ini sudah mulai terlihat kan, perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan itu adalah bagian dari proses pilarnya premises tadi itu, dan harapannya ini tentu akan terus kita lanjutkan ke depan karena ini kan masih baru sekitar 30%, 40% dari keseluruhan. Kemudian dari yang kedua adalah dari sisi prosesnya. Prosesnya itu kita menggunakan pendekatan baru ya. Kalau dulu pengelolaan bandara itu sifatnya silo. Nah, sekarang ini manajemen operasi yang berbasis ekosistem dan kita menggunakan data driven teknologi untuk membantu integrasi bandara secara lebih baik lagi. Sehingga apa yang bisa kita lakukan dari sisi prosesnya itu adalah tata kelola manajemen operasi ke bandara udaraan itu jauh menjadi lebih bagus karena terintegrasi, tidak jalan sendiri-sendiri. Karena kalau kita lihat stakeholder di bandara itu banyak sekali. Ada airline, ada ground handling, ada imigrasi, custom, karantina, tenan, catering, banyak sekali. Banyak pihak, banyak stakeholdernya, banyak banget. Dan kita nggak mungkin menaikkan pelayanan publik di bandara tanpa melibatkan mereka. Ya, sehingga apa yang kita lakukan adalah semua perbaikan kita lakukan itu basisnya adalah ekosistem. Jadi kita menggandeng mereka untuk bersama-sama, karena objeknya kan sama. Customer-nya itu sama gitu. Jadi bagaimana target kita, bagaimana peningkatan publik itu bisa ditingkatkan secara lebih signifikan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Tapi untuk memudahkan proses itu, kita memanfaatkan data driven teknologi. Di sini kita menggunakan artificial intelligence untuk memprediksi layanan kita ya. Kalau dulu itu komplain datang baru kita perbaiki. Baru action. Sekarang ini kita punya teknologi ya, memanfaatkan artificial intelligence untuk bisa memprediksi. Jadi contohnya nih, ini hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa saya udah tahu berapa jumlah volume penumpang yang kita layani di Terminal 3 domestik gitu ya. Per tiap jam. Nah, ini akan menumpuk di kedatangan atau di keberangkatan. Jadi kita bisa tahu, oh hari Senin depan di area check-in ada sekian ribu orang yang harus dilayani di jam 9 pagi. Nah, kita udah bisa tahu berapa check-in counter yang harus dibuka.
kemudian berapa petugas yang harus bertugas di situ. Kalau mengikuti konsep kita, maka itu tidak akan terjadi lagi penumpukan. Ya. Jadi kita sudah bisa memprediksi, termasuk misalnya isu-isu terkait dengan antrian di toilet. Kita juga sudah bisa tahu nih berapa petugas yang harus disiapkan, gitu ya. Fasilitas pendukung apa yang harus kita siapkan. Nah, dengan konsep seperti itu kita bisa lakukan secara baik, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah dari sisi people-nya. People-nya ini juga kita harus rubah cara berpikirnya dari sisi mindset, attitude, skill, dan knowledge, ya. Jadi semua frontliner kita, termasuk petugas AFSEC, ya, kita masukkan ke training hospitality, ya, sehingga mereka bisa melayani dengan lebih baik lagi, lebih ramah lagi, ya, dan kita melakukan secara khusus pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan, ya, untuk terus memperbaiki layanan tersebut, ya. Jadi refleksi dari apa yang sudah kita lakukan itu mungkin secara visual sudah bisa dilihat dari sisi perubahan bandara. Tapi yang cukup signifikan itu adalah pada saat pelaksanaan Nataru. Itu kan ujian dari proses transformasi yang kita lakukan. Setiap akhir tahun itu. Dan Nataru kemarin adalah pelaksanaan posko yang terbaik sepanjang peak season yang terjadi selama ini. Terus berarti sepanjang sejarah Indonesia, iya, betul. Nataru kemarin adalah penanganan perjalanan penumpang terbaik sepanjang sejarah Indonesia, ya? Berdasarkan pengalaman saya 30 tahun menangani. 30 tahun menangani dan ini betul-betul yang terbaik, ya, Pak Dirut, ya? Wow. Karena apa? Kita pertama untuk memprediksikan jumlah penumpang yang dilayani. Jadi di 37 bandara itu kita memprediksikan 9,3 juta penumpang yang akan dilayani dan nanti akan penuh di tanggal berapa. Itu akurasinya 99%. Tepat, jadi meleset hanya 1%. Artinya apa? Kita sudah bisa memprediksikan nih di jam-jam berapa, tanggal berapa, di bandara mana, gitu ya. Sehingga dengan pendekatan baru yang kita lakukan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, gitu. Dan proses transformasi yang kita lakukan ini kan juga berangkat dari hal-hal basic dulu deh, gitu ya. Jadi kita tidak ngawang-ngawang berdasarkan konsep yang yang textbook, tapi benar-benar kita lakukan berdasarkan apa sih yang menjadi kebutuhan dasar dari customer kita, gitu ya. Jadi pendekatannya very basic, kita memulai dari hal-hal yang paling basic dulu, ya. Masalah-masalah basic apa sih yang harus saya selesaikan di bandara-bandara kita, gitu. Jadi misalnya yang bandaranya panas, maka saya akan turunkan AC-nya bisa menjadi lebih dingin, yang kotor kita bikin bersih, yang gelap kita bikin terang, yang antrian panjang kita bikin pendek. Jadi kita berangkatnya dari situ, jadi hal yang very basic dulu, ya, dan dipastikan itu bisa dilakukan secara sistemik, itu bisa kita selesaikan, gitu, ya. Nah, sehingga dengan pendekatan-pendekatan tersebut, maka perubahan yang kita lakukan itu sudah mulai dirasakan, gitu. Dan saya sangat happy karena saya banyak sekali mendapatkan apresiasi, ya, terutama pada saat Nataru kemarin, ya. Seperti kita tahu, seperti di Makassar itu kan keluhannya AC-nya panas. Tapi saya surprise kemarin saya dapat komplain di Makassar karena mereka kedinginan, katanya AC-nya dingin, gitu. Kalau dingin malah bagus, ya, Pak Dirut, ya. Nah, di Soekarno-Hatta kemarin saya juga mendapatkan WA apresiasi karena bandaranya sudah dingin, ya. Padahal ini masih berproses. Ya, nanti kita menyesuaikan suhu udara dan saya pastikan nanti di bulan Februari akan lebih dingin dari yang sekarang ini, ya. Jadi ini satu proses yang terus kita gulirkan, ya, untuk memastikan bahwa bandara sebagai salah satu public service terbesar di Indonesia itu juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. Bahkan bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Itu target yang memang ingin kita lakukan dari proses transformasi yang sedang berjalan, gitu. Tadi menarik pernyataan Pak Dirut soal bahwa justru hal-hal yang basic, yang penting yang Pak Dirut urusi, ya, kepada customer kita. Ya. Lalu tadi saya juga mencatat silo-silo karena banyaknya stakeholder, ya, kan. Lalu yang tadi kemudian akhirnya bagaimana kami kan sebagai penumpang, sebagai customer, Pak Dirut, terus terang mungkin yang awam gitu nggak terlalu tahu, ya, bahwa ternyata stakeholdersnya banyak. Iya. Tapi kan buat kita, ya tadi yang seperti Pak Dirut sudah pahami, bagaimana kami ngantri tidak lama, ya kan? Bagaimana naruh bagasi juga, bagasi kami aman, ngambil bagasi cepat, toilet nggak perlu ngantri, tidak kotor dan lain-lain. Tisu, segera tisu aja ada, gitu-gitu, Pak Dirut. Iya. Bahkan mungkin yang juga, misalnya pengalaman saya sebagai penumpang, Pak Dirut, kalau saya kena terminal gate 27, aduh, walaupun ya saya tahu ada bis yang harus ke bawah dulu, ya kan, tapi juga kalau ada beberapa penumpang yang mungkin harus jalan kaki cukup jauh.
Nah ini kan makasih tadi Pak Dirut memikirkan hal-hal yang sifatnya basic tadi. Tapi yang penting tadi saya mencatat silo ini Pak Dirut. Silo ini sepertinya memang artinya selama puluhan tahun operasional bandara, silo yang harus dihadapi bagi stakeholders ini masih menjadi PR ya Pak Dirut ya? Ya, betul. Jadi saya itu sudah lebih dari 30 tahun di aviasi industri. Jadi saya Paling pernah di paham. Garuda Indonesia ya. Jadi saya punya pengalaman di airline, pernah di AP2, pernah di AP1, pernah di ASDP Indonesia Ferry, dan sekarang di Angkasa Pura Indonesia. Jadi saya sangat memahami apa sih yang menjadi kebutuhan customer kita, dan semua persoalan itu tidak akan selesai kalau kita jalan sendiri-sendiri. Sehingga saya sangat mengapresiasi dengan adanya integrasi AP1, AP2 ya, karena itu menjadi salah satu faktor kunci untuk bagaimana kita bisa memperbaiki banyak hal ya. Tidak hanya memperbaiki AP1, AP2, tapi memperbaiki aviasi industri di Indonesia. Jadi memang salah satu hal yang harus kita perbaiki ketika kita membangun tatanan kebandarudaraan yang lebih baik, maka strateginya harus terintegrasi. Kita bisa jalan sendiri-sendiri, harus terintegrasi, dan itu diwujudkan dalam bentuk program transformasi yang kita lakukan dari sisi prosesnya tadi itu. Jadi manajemen operasi yang berbasis ekosistem. Ya, jadi kita benar-benar harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Ya, dengan teknologi yang udah canggih, artificial intelligence yang kita gunakan, kita itu udah tahu, bisa memprediksi apa sih sebenarnya persoalan yang kita hadapi, penyebabnya itu apa. Jadi soal bagasi misalnya, kita udah tahu kok sebenarnya dalam satu hari itu ya itu akan sibuk di jam berapa ya, dan kemudian berapa sih harusnya petugas yang harus siap, peralatan yang harus disiapkan ya, sehingga kita bisa mendatangkan bagasi dari pesawat ke conveyor belt itu on schedule ya. Itu konsepnya udah ada, tinggal delivery-nya aja. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa itu di luar kontrol kendali kita sebagai pengelola bandara ya, karena terkait dengan pengaturan bagasi penerbangan itu kan kontraknya antara airline dengan pihak ground handling ya. Ya, tapi dengan teknologi yang udah kita siapkan dan itu bisa dimanfaatkan oleh mereka. Ya, jadi kita mengundang mereka dan akhirnya solusi itu sudah mulai bisa terselesaikan ya. Kembali tadi itu ekosistem ya. Dan saya mendapatkan apresiasi juga kemarin pada saat Nataru di Soekarno-Hatta, bagasinya jauh lebih cepat dari kondisi normal pada saat hari biasa. Ya, itu salah satu contoh terobosan ya, dari banyak terobosan yang kita lakukan dengan konsep manajemen operasi yang berbasis ekosistem itu. Ya, jadi kita harus benar-benar memang terintegrasi dari sisi strateginya gitu. Pak Dirut, ini banyak banget ya pertanyaan buat Pak Dirut tadi, walaupun iya Pak Dirut bilang bahwa beberapa pihak yang memang masih di luar kendali Pak Dirut ya. Tingkat kenyamanan di bandara berkurang nggak? Itu justru nanti akan kita berikan layanan yang jauh lebih baik lagi ke depan. Rayakan Tahun Baru Imlek 2025 bersama Garuda TV. Kebersamaan tumbuh di setiap generasi dengan semangat saling memberi dan menerima. Abadikan momen penuh keharmonisan yang menyatukan keberagaman di dunia bersama narasumber ternama di special event. Kemeriahan Imlek yang hadir di berbagai daerah dan kota di Indonesia dalam Laporan 8. Menelusuri highlight keindahan tradisi Imlek dengan berbagai atraksi dan berbagai keunikan penuh makna di tahun ular kayu Flash 8. Menggali tradisi Imlek lewat perspektif narasumber inspiratif pilihan dan menyelami warna-warni perayaan Imlek di Indonesia kita. Meriahkan Hari Keberuntungan bersama program-program menarik yang penuh warna dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2025 hanya di Garuda TV. Ini juga mewakili lah, saya mewakili bagaimana misalnya ya Terminal 3 Soekarno-Hatta ini memang salah satu pintu gerbang utama ya Pak Dirut, semacam role model lah ya, benchmark sebuah terminal bandara kita yang terbaik lah salah satu. Tapi juga Pak Dirut mungkin di terminal lain kita masih menghadapi bagaimana penanganan dari misalnya maskapai-maskapai yang bertiket murah. Karena saya pernah mengalami sehingga saya bisa punya pilihan untuk tidak menggunakan kalau saya. Tapi kan masyarakat kita sebagian besar demi bisa terbang ya udah
Nah, bagaimana Pak Dirut membantu atau menangani maskapai-maskapai yang murah ini? Walaupun iya mereka memang urusan maskapai, tapi juga ini kan di terminalnya atau di bandaranya Pak Dirut nih, di Angkasa Pura Indonesia gitu. Gimana Pak Dirut? Ya, jadi transformasi yang kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta ini kan kita lakukan secara menyeluruh, ya, tapi kita lakukan secara bertahap. Jadi kita selesaikan di Terminal 3 dulu, ya nanti Terminal 1 dan Terminal 2. Nah, dari sisi traffic manajemennya memang kita akan atur nanti. Terminal 3 itu untuk full service airline, Terminal 1 untuk low cost carrier domestik, dan Terminal 2 itu untuk low cost carrier internasional, dan juga terminal khusus untuk jamaah umroh. Nah, ya. ini ada terobosan ya. Ya. Nah, apa yang sedang kita lakukan ini, saat ini kita lagi proses melakukan revitalisasi dan beautifikasi di Terminal 1 juga. Itu Terminal 1C dan Terminal 1B. Low cost carrier tadi Untuk ya. low cost carrier itu. Jadi PR. yang kita lakukan adalah yaitu berangkat dari masalah yang dihadapi itu apa. Ya, dari sisi infrastrukturnya, saya ingin memastikan bandaranya walaupun itu untuk low cost carrier, tapi faktor kenyamanannya itu menjadi prioritas kita. Iya Pak Dirut, penumpang kan punya hak yang sama ya. Itu dalam proses penyelesaian dan sekarang di tahap sekitar 35-40%. Ya, jadi nanti di Terminal 1 pun wajahnya berubah total, akan lebih bagus, lebih nyaman, ya, lebih tertata gitu ya, dengan estetika karakter khas Terminal 1 ya. Dan nanti Terminal 2 itu untuk low cost internasional, dan yang tadi saya sampaikan kita juga menyiapkan terminal khusus untuk jamaah umroh ya. Jadi kita melihat sehari itu di Bandara Soekarno-Hatta ini ada 10.000 jamaah umroh per hari, itu belum termasuk pengantar dan penjemputnya. Nah, kalau kita lihat di Terminal 3 itu masalahnya banyak ya, karena memang desain ini di Terminal 3 bukan untuk jamaah umroh yang jumlahnya banyak ya. Misalnya fasilitas toiletnya yang terlalu kecil, terus musolanya juga terlalu sempit ya, sehingga akhirnya timbul ketidaknyamanan ya. Untuk penumpang lain. Di Terminal 2F inilah semua masalah yang muncul di Terminal 3 itu kita selesaikan di Terminal 2F. Jadi di Terminal 2F itu udah siapkan masjid di dalam bandara yang luasnya 3.000 meter. Wah, luas sekali Pak Dirut ya. Ada lounge khusus untuk umroh, ada tempat manasik, dan semua fasilitas yang diperlukan oleh jamaah umroh. Dan itu udah kita selesaikan, Bu. Sehingga nanti tinggal dioperasikan aja, dan harapan saya nanti mulai di awal bulan Februari inilah semua penerbangan umroh Garuda dan Saudi Air itu sudah bisa dialihkan di Terminal 2F. Ya, di sana fasilitas untuk umrohnya bagus. Di sini jadi lebih tertata lagi, ya, lebih nyaman lagi semuanya. Gitu. Jadi itu bagian dari traffic management, ya. Jadi pendekatan perbaikan yang kita lakukan itu berfokus kepada karakteristik segmen yang kita layani. Untuk full service passenger ada, untuk jamaah umroh ada, untuk low cost carrier ada gitu. Bahkan untuk low cost carrier ini karena feedbacknya banyak, itu menjadi salah satu prioritas kita untuk segera kita selesaikan. Jadi bukan berarti kalau low cost terus tingkat kenyamanan di bandara berkurang, enggak. Itu justru nanti akan kita berikan layanan yang jauh lebih baik lagi ke depan. Nah, ini banyak kabar gembira nih ya buat masyarakat ya Pak Dirut ya. Nah Pak Dirut, ini kan soal tiket tadi, harga tiket yang paling viral juga, artinya paling menyentuh masyarakat besar, masyarakat banyak adalah harga tiket yang turun ya. Pak Prabowo juga bilang kan, artinya dalam 3 bulan pertama beliau sebagai presiden gitu ya, beliau berhasil menurunkan harga tiket. Dan artinya kan ini salah satunya kontribusi dari Pak Dirut lah di Injourney Airport gitu. Ya, betul. Nah Pak Dirut, apakah penurunan ini akan terus turun? Apa akan terus berjalan berikutnya? Apakah hanya kemarin aja Nataru? Kami sih berharap tiketnya turun terus. Ya, jadi proses transformasi ya yang sedang kita lakukan itu adalah bagian dari program Astacita Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ya dalam Kabinet Merah Putih ya, yang direfleksikan dalam bentuk program 100 hari Kementerian BUMN. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah karena bagian dari situ. Nah, kita mendapatkan amanah untuk bagaimana
kita bisa menurunkan harga tiket. Sehingga secara khusus kami berkontribusi dalam bentuk memberikan diskon terhadap passenger service charge sebesar 50%. Oh, cukup besar ya. Dan juga tarif jasa pendaratan pesawat, parkir pesawat ya, yang biasa disebut PJP 4U, itu kita berikan juga 50%. Sehingga harga tiket selama periode Nataru kemarin lebih terjangkau. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang mendukung kesuksesan program Nataru kemarin. Karena kalau kita lihat ya, selain secara umum pelayanannya jauh lebih baik, harga tiket lebih terjangkau, dan yang lebih menarik lagi adalah jumlah traffic yang kita layani selama Nataru ini kalau kita bandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid, itu lebih tinggi gitu ya. Itu lebih tinggi. Jadi ini menjadi salah satu indikator bahwa dengan tiket lebih terjangkau, maka jumlah penumpang yang kita layani selama Nataru itu jadi lebih meningkat gitu ya. Jadi ini salah satu terobosan yang cukup signifikan ya, dan ini menjadi salah satu prestasi tersendiri ya kalau dibandingkan dengan pelaksanaan Nataru di periode-periode sebelumnya gitu. Nah, semua hal yang bisa membuat nyaman para pengguna jasa, menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, itu menjadi salah satu prioritas kita. Jadi kita terus melakukan perhitungan-perhitungan untuk bagaimana kita bisa berkontribusi secara lebih signifikan untuk bisa membantu, termasuk isu-isu terkait dengan masalah penurunan tiket. Karena memang sebenarnya penyebab harga tiket mahal ini kan karena supply and demand-nya yang tidak balance sebenarnya, Bu. Jadi kalau kita lihat di tahun 2018 saja ya, itu ada 740 pesawat yang dioperasikan untuk melayani rute domestik. Nah sekarang ini hanya sekitar 398 pesawat yang dioperasikan, ya. Sehingga dari sisi demand and supply-nya memang tidak balance ya. Ditambah lagi dengan isu-isu yang terkait dengan kenaikan currency ya, karena hampir 70% dari biaya airline itu terkait dengan mata uang asing ya, dan kemudian juga faktor aftur dan lain sebagainya ya. Tapi ini yang menjadi persoalan yang memang harus kita selesaikan, dan basisnya itu harus diselesaikan dengan basis ekosistem ya. Melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses ini gitu, dan kita sebagai salah satu bagian dari stakeholder tersebut tentu akan terus berkomitmen. Apalagi ini arahan dari pemerintah udah sangat jelas ya, kita ingin memastikan bisa menyediakan harga tiket yang lebih terjangkau. Tanaman yang pernah hidup itu kita mumikan, jadi dari sisi kualitasnya persis seperti tanaman hidup. Di sini 2 tahun. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bahan pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pak Dirut, ini tadi penjelasan Pak Dirut bahwa jemaah umroh itu akan khusus punya terminal. Ini menarik sekali Pak Dirut. Bagaimana Pak Dirut yang mengelola bandara paham benar bagaimana masyarakat kita yang akan beribadah umroh itu bisa mendapatkan pelayanan yang terintegrasi dalam terminal khusus. Ini kabar gembira buat kita masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim yang akan beribadah umroh Pak Dirut. Iya, betul. Jadi memang kalau kita lihat pertama volume jamaah umroh di Indonesia kan terus meningkat ya. Dan kebanyakan yang berangkat itu orang tua kita ya. Jadi memang butuh perhatian khusus ya. Dan kita lihat masalah di Terminal 3 itu banyak yang terkait dengan jamaah umroh. Karena memang desainnya itu bukan desain untuk para jamaah umroh yang punya karakteristik khusus. Jadi karakteristik khususnya itu adalah karena mereka traveling dalam jumlah besar, yang dibawa banyak ya, dan punya karakteristik mereka membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu ya. Biasanya kadang yang umroh 1 orang atau 2 orang, tapi keluarganya Pengantarnya cukup banyak, basah. gitu Ya, kan. ya. Dan fasilitas publiknya juga harus menyesuaikan ya, karena di sini kan toiletnya terbatas, musolonya terbatas,
Kita tidak punya tempat khusus untuk mereka berkumpul. Biasanya sebelum berangkat itu mereka bikin manasik ya. Iya, Dan iya. itu mereka akhirnya lakukan di restoran-restoran yang tentu saja menjadi tidak nyaman karena memang tidak desain untuk itu. Nah, dengan karakteristik khusus yang kita hadapi seperti ini, maka kita menggunakan terminal 2F. Itu menjadi terminal khusus yang kita gunakan untuk para jamaah umroh ya. Sehingga masalah yang muncul di terminal 3 itu kita selesaikan di terminal 2F. Karena yang kita siapkan di 2F ini, itu di situ dalam terminal itu ada masjid yang ukuran 3.000 meter. Jadi bisa menampung ribuan jamaah. Terus kemudian ada laun khusus untuk umroh yang jumlahnya bisa menampung 2.000 orang dalam satu waktu. Kemudian ada tempat khusus manasik. Dan area ruang tunggu itu pun kita sesuaikan karena karakteristik biasanya pengantarnya banyak. Jadi kita siapin ruang tunggu yang luas sehingga antara pengantar dan penjemput itu semuanya bisa disiapkan satu ruangan yang khusus ya. Jadi berangkat dari masalah di Terminal 3 itu kita sudah siapkan khusus di 2F ya. Jadi harapannya tentu saja ini akan membuat perjalanan mereka menjadi lebih lancar, lebih menyenangkan dan ibadahnya menjadi lebih khusyuk ya. Ya ini yang menjadi target kita dan itu bukan dalam bentuk wacana karena udah kita selesaikan ya. Jadi akhir bulan ini udah berhasil kita selesaikan, tanggal 25 besok ada verifikasi dari Kementerian Perhubungan ya. Jadi kalau udah ini selesai dan lolos verifikasi maka sudah bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan penerbangan umroh gitu. Nah, Pak Dirut, ini tadi kita bicara sebagian besar memang tentang Terminal Soekarno-Hatta. Apakah standar-standar yang akan Pak Dirut dan sudah berjalan dengan baik yang tadi sudah Pak Dirut sampaikan di terminal di Soekarno-Hatta punya standar yang sama dengan bandara-bandara lainnya? Di Iya. 37 bandara lainnya tadi. Ya, jadi jumlah bandara di Indonesia ada 251 dan 37-nya itu ada di Angkasa Pura Indonesia, tapi 37 bandara di Angkasa Pura Indonesia itu sudah merefleksikan pelayanan angkutan udara 90% ya dari total 90%. trafik angkutan udara di Indonesia ya. Jadi kalau bicara Pareto dominannya ada di 37 bandara ini. Jadi Nah, gimana Pak Dirut? 37 itu kenapa harus di bawah pengelolaan Angkasa Pura Indonesia? ya ini termasuk bandara-bandara Oh, utamanya di bandara-bandara Indonesia. utama ya. Bandara-bandara yang sibuk ya Pak Dirut? Ya, yang memang paling Memerlukan sibuk, penanganan khusus gitu. Nah, tentu saja kita menyadari apa sih yang menjadi kebutuhan para pengguna jasa ya, sehingga dengan adanya penggabungan AP1, AP2 paling tidak strateginya bisa lebih terintegrasi dan kemudian service levelnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bandara ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa 37 bandara ini akan memiliki standar service yang lebih baik ya. Baik untuk bandara yang sifatnya internasional maupun yang non internasional, kita akan tingkatkan pelayanan. Dan memang kita dalam proses transformasi ini kita mulai dari bandara-bandara utama ya. Jadi bandara utama kita ini kan Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, nanti lanjut ke bandara kita di Makassar, Surabaya, terus kemudian di Balikpapan, ya, Kuala Namu, itu menjadi prioritas utama kita. Dan di konsep organisasi Angkasa Pura Indonesia atau yang biasa disebut Engineer Airport, dengan penggabungan AP1, AP2, itu konsep pengelolaan organisasi itu kita kembangkan berdasarkan regionalisasi. Ya, jadi di bawah Engineer Airport itu ada 6 region yang mengkonsolidasi seluruh bandara-bandara yang ada di lingkup region tersebut. Ya. Nah, tugasnya apa? Ya, mereka itulah yang memastikan bahwa konsep transformasi yang sudah kita canangkan itu bisa terdeliver secara baik. Orkestrasinya itu ada di mereka. Nah, kaitan dengan strategi penataan tatanan ke Bandara Udara Indonesia, di masing-masing region itulah nanti kita terapkan konsep yang namanya hub and spoke. Ya. Jadi masing-masing region ya yang mengembawai bandara terbesar di situ itu akan kita kembangkan menjadi hub dan bandara-bandara yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi feeder ya. Ya, sehingga nanti distribusi penerbangan itu bisa tertata dengan baik ya. Contohnya misalnya tidak perlu terlalu banyak bandara internasional, tapi tidak mengurangi accessibility orang asing untuk datang ke Indonesia kemanapun. Karena dengan konsep hub and spoke itu, maka konektivitas penerbangan yang internasional ke domestik itu bisa kita tata secara lebih baik lagi, ya, secara lebih terintegrasi. Ya, inilah bagian dari salah satu
peran kedua itu sebagai agent of development ya. Bagaimana kita sebagai pengelola bandara itu bisa membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan kegiatan pariwisata ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih baik lagi gitu. Pak Dirut, ini menarik ya. Saya memperhatikan Terminal 3 ini, Pak Dirut, banyak pohon-pohon. Perubahan yang saya lihat, cantik ya Terminal 3 gitu ya. Ini pohon-pohon hidup nih, saya tahu. Tadi saya pegang-pegang langsung, iya beneran hidup gitu. Ini keren Pak Dirut, bagaimana kemudian bandara yang cantik ini jadi, ya saya jadi sebagai salah satu penumpang. Biasanya kan saya kalau ke sini, kalau mau terbang aja nih karena ketemu Pak Dirut, jadi saya ke sini. Nah ini Pak Dirut, ini transformasi juga yang Pak Dirut lakukan ya? Iya, jadi tadi yang saya sampaikan, kita ingin menjadikan bandara itu menjadi etalasenya Indonesia. Etalase Indonesia. Indonesia kan merupakan negara tropis yang kaya dengan flora dan fauna, ya sehingga karakteristik Indonesia itu kita refleksikan dalam bentuk layanan di bandara. Kita tahu orang yang naik pesawat dalam satu cabin yang cukup lama ya, mungkin 1 jam, lebih dari 1 jam, mereka butuh nuansa yang lebih segar. Jadi ketika turun dari pesawat, mereka sudah menikmati nuansa hijau, nuansa Indonesia ya, dengan aneka tanaman. Dan kalau kita lihat nanti di kedatangan internasional, itu ada giant LED ya, yang saya kira itu LED terbesar di Indonesia, itu lebih dari 65 meter. Di situ berisi semua hal yang menarik dari Indonesia ya. Jadi karena video itu menampilkan 4 segmen, nuansa hutan, nuansa laut, terus kemudian nuansa pedesaan Indonesia, dan kemudian juga nuansa budaya Indonesia. Yaitu yang kita tayangkan secara bergantian, dan di situ ada hewan-hewan yang memang ada di Indonesia gitu ya. Jadi nuansa hijau tambah hewan-hewan, dan itu menjadi salah satu hal yang menarik. Dan kita banyak mendapatkan apresiasi dengan perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Walaupun itu belum selesai sebenarnya, Bu. Belum selesai, tapi saya sudah tambah semangat nih karena saya mendapatkan banyak sekali apresiasi dengan perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan. Jadi nuansa hijau memang kita lebih tonjolkan ya, biar orang merasa lebih rileks, lebih merasa keindahan Indonesia lah dalam bandara. Ya padahal sebenarnya ini kayaknya nggak sekedar, ini kan butuh teknologi, butuh penanganan, kan mengurusi tanaman indoor itu kan memang akan lebih sulit ya Pak Dirut ya. Artinya tim sudah siap dengan segala, ya bahwa ini komitmen mengurusi tanaman di bandara ya. Ya kan Pak Dirut udah punya tim memang yang ya ahli perkebunan ya. Ya. Jadi memang ahli taman. Memang gini, ini sebagian tanaman itu asli, tapi juga ada yang pernah asli, jadi tanaman yang kita mumikan. Jadi ada teknologi bagus yang kita gunakan. Jadi tanaman yang pernah hidup itu kita mumikan. Jadi dari sisi kualitasnya persis seperti tanaman hidup gitu. Tapi itu sebenarnya dimumikan ya. Jadi lumut-lumutnya Moswell ya, di kedatangan internasional, domestik, itu lumutnya lumut asli semuanya ya. Jadi memang kita coba tampilkan seotentik mungkin. Tapi yang penting itu nuansa itu benar-benar bisa menimbulkan pengalaman yang menyenangkan buat semua pengguna jasa yang ada di bandara. Gitu. Jangan sampai delay. Itu yang kita takuti Pak Dirut sebagai penumpang Pak Dirut. Nah Pak Dirut juga ikut kontribusi nggak untuk menyelesaikan persoalan ini? Ya Imlek di tahun ular ini tentunya kita harus berpikir yang positif. Saya sudah 7 tahun di sini bekerja, mengasuh anak-anak panti asuhan teratai kasih. Mereka belajar dan belajar. Semoga mereka tuh jadi anak yang baik, anak pintar, sukses, menjadi kebanggaan kita semua. Semoga tahun baru Imlek ini menjadi pengalaman terbaik untuk kita semua, anak-anak, dan menjadi lebih baik lagi, bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Kalau saya ya karena ya udah negara terdekat deh misalnya, Changi gitu ya.
Changi itu kan punya banyak juga saat tadi yang Pak Dirut sampaikan bahwa customers gitu ya ketika ke terminal mereka mungkin transit atau sampai menuju penerbangan berikutnya. Nah itu kan juga menjadi tadi tempat rekreasi, tempat yang comfy ya, yang nyaman buat mereka. Nah kira-kira Pak Dirut punya target nggak bahwa nanti kira-kira bandara kita punya jewel gitu kayak di Changi atau kayak apapun yang mungkin lo akan menjadi kejutan buat kita. Ya. Dan gini, yang kita lakukan sekarang ini bagian dari proses untuk bagaimana menciptakan pengalaman yang menyenangkan untuk seluruh pengguna jasa yang ada di bandara. Kalau dulu bandara itu kan cuma sebagai tempat orang naik turun pesawat ya. Nah sekarang ini kita ingin menjadikan bandara juga menjadi tempat yang menyenangkan. Jadi kita ingin memberikan pengalaman yang menyenangkan buat siapa saja yang datang ke bandara kita. Sehingga salah satu pendekatan yang kita lakukan adalah dengan melakukan perubahan-perubahan ya, termasuk nuansa hijau. Tapi kita juga kombinasikan dengan apa sih yang menjadi keunggulan Indonesia. Keanekaragaman Indonesia, hospitality, ya itu kan salah satu positioning yang dimiliki oleh Indonesia yang tidak dimiliki oleh orang lain, negara lain gitu ya. Nah itu yang kita akan terapkan secara khusus. Jadi positioning bandara kita itu akan menjadi lebih menarik, tapi dengan memanfaatkan keunggulan Indonesia dari sisi hospitality-nya, dari sisi keanekaragamannya, dan kemudian ditambah dengan teknologi sebagai enabler untuk mendukung hal tersebut ya. Jadi harapan saya ya ini akan terus kita lakukan di seluruh bandara dan menjadi satu bandara yang unik ya, yang bisa bersaing juga dengan bandara-bandara kelas internasional lainnya. Nah buat masyarakat, ya memang tadi Pak Dirut sudah bilang banyak stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan bandara. Tapi satu yang mungkin menjadi momok ya Pak Dirut buat kita penumpang yaitu delay Pak Dirut. Urusan delay ini juga menjadi hal yang menjadi masalah sebagian kita lah ketika jangan sampai delay. Itu yang kita takuti Pak Dirut sebagai penumpang Pak Dirut. Nah Pak Dirut juga ikut kontribusi nggak untuk menyelesaikan persoalan ini? Ya, yang tadi saya sampaikan, stakeholder di bandara itu sangat banyak ya. Nah, fungsi kita itu kan penyedia sarana dan prasarana. Tapi yang terlibat dalam proses penerbangan itu sangat banyak stakeholdernya. Ya, jadi dari sisi airline-nya, dari sisi ground handling-nya, dan juga stakeholder yang lain gitu. Jadi memang kuncinya yang tadi, ini harus diselesaikan secara terintegrasi berbasis ekosistem tadi itu. Ya, jadi secara khusus kita sudah memitigasi ya dampak dari keterlambatan pesawat itu karena faktor-faktor apa. Nah ini yang mulai kita diskusikan dengan seluruh stakeholder ya, sehingga secara bertahap apa yang menjadi keluhan-keluhan akibat delay ya, dan kemudian dampaknya itu bisa kita secara bertahap kita selesaikan. Dan saya sangat senang ya karena integrasi dengan seluruh stakeholder yang sama itu sudah semakin membaik sekarang ini ya, dan kita merasakan langsung bagaimana support dari mereka. Jadi saya cukup optimis ya, persoalan yang terkait dengan delay itu bisa kita atur secara lebih baik lagi ya. Jadi teknologi yang kita kembangkan itu juga mengatur konsep delay management ya. Yang pertama, teknologi yang kita pakai itu kita bisa memprediksikan traffic yang akan dilayani dan apa yang harus disiapkan oleh rekan-rekan dari airline, dari ground handling ya, sehingga itu bisa meminimalkan potensi terjadinya delay, dan kemudian kalaupun misalnya terjadi delay itu bisa kita minimalkan gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin bisa lebih dari 1 jam, mungkin nanti bisa dikurangi hanya menjadi setengah jam atau lebih cepat lagi gitu. Jadi pendekatan-pendekatan yang berbasis teknologi itu tadi yang kita coba manfaatkan secara maksimum ya. Konsepnya adalah kita bisa memprediksikan nih apa yang terjadi ya. Artificial intelligence itu teknologi yang sangat canggih yang bisa memprediksikan apa yang harus kita lakukan di layanan publik kita gitu ya. Jadi kalau prediksinya udah bisa kita lakukan secara lebih baik, maka pada saat realisasinya itu akan jauh lebih lancar ya. Menarik tadi Pak Dirut sampaikan soal transformasi teknologi tadi ya Pak Dirut. Kalau karena Pak Dirut sudah pengalaman 30 tahun gitu ya, lalu sekarang sudah punya teknologi tadi salah satunya AI. Pak Dirut kira-kira persoalan-persoalan yang tadi soal delay, bagasi yang mungkin masih lama, atau antrian ketika check-in dan lain-lain itu mengurangi berapa persen masalah sih Pak Dirut dengan teknologi baru ini?
Jadi kalau secara keseluruhan ya, teknologi di bandara itu kan ada airport teknologi. Itu ada ACDM, AOCC ya, dan berbagai teknologi untuk mengatur pergerakan pesawat. Kemudian juga ada terminal teknologi. Itu adalah teknologi yang kita terapkan untuk pelayanan terhadap penumpang, yaitu termasuk seamless process, face recognition, ATRS, sistem check-in, dan kemudian ada enterprise teknologi. Itu adalah teknologi yang untuk mensupport ya pelayanan kita di bandara. Nah, dengan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi inilah yang akhirnya kita benar-benar bisa menyiapkan satu teknologi yang kita butuhkan berdasarkan apa sih yang menjadi kebutuhan seluruh stakeholder yang ada di bandara. Gitu. Nah, ini yang kita tawarkan kepada semua stakeholder ya. Konsep transformasi ini kan kita manajemen operasi yang berbasis ekosistem ya, benar-benar harus melibatkan mereka dengan menawarkan teknologi yang sudah kita siapkan, dan itu dampaknya cukup signifikan ya, karena sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi dampak masalah-masalah yang dihadapi dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan melalui pemanfaatan teknologi tersebut gitu. Jadi benar-benar teknologi ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan banyak hal dan memudahkan proses-proses yang terjadi di bandara agar pelayanan bisa menjadi lebih baik lagi ya. Jadi yang isu terkait dengan bagasi lama, antrian yang panjang, itu bisa kita selesaikan. Karena dari data kita ya, penumpang internasional itu datang ke bandara rata-rata itu 2 jam 21 menit. Rata-rata. Kalau domestik itu 1 jam 30 menit, itu rata-rata. Yang menjadi persoalan itu adalah processing time-nya selama di bandara. Jadi selama 1,5 jam nih untuk penumpang domestik itu processing time-nya terlalu lama. Karena pada saat ngantri, pada saat check-in, kemudian lanjut pada saat security checkpoint, itu waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memangkas processing time ini menjadi lebih seamless ya. Jadi mereka 1,5 jam datang, tapi mungkin processing time-nya itu mungkin hanya perlu 15-20 menit. Sisanya dia bisa menikmati bandara, bisa belanja gitu ya. Nah ini yang juga kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kita baru mengintroduce di domestik ada teknologi ATRS. Itu kita terapkan di security checkpoint. Teknologi itu mempercepat proses pemeriksaan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang ya. Jadi kalau dengan teknologi yang lama, untuk 1 jam itu butuh waktu untuk 200 orang itu butuh waktu 1 jam. Tapi dengan teknologi yang baru, itu dalam waktu 1 jam itu bisa menangani 500 orang. Jadi prosesnya jauh lebih cepat. Kelebihannya di mana? Karena dengan teknologi tersebut, penumpang yang bawa laptop. Iya, kalau saya kan keluarin dulu laptopnya. Iya, terus bawa air mineral, iya, itu nggak usah dikeluarin dulu langsung. Iya. Nanti pada saat pemeriksaan, kalau ada bagasi yang harus diperiksa, nanti jalurnya udah khusus. Jadi tidak menghambat penumpang berikutnya. Jadi ya hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Itu peran teknologi. Self baggage drop itu juga salah satu inisiatif kita untuk mempercepat proses pada saat check-in ya. Karena kalau kita lihat antrian yang cukup lama kan kalau check-in melalui check-in counter normal gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah nyiapin self baggage drop dan juga self check-in. Jadi kalau mau cepat bisa lewat teknologi itu yang udah kita siapin. Nah, memang masih belum di semua area check-in, tapi itu bisa dilakukan secara bertahap ya. Komplain harus diselesaikan, nggak boleh nggak diselesaikan. Atau satu lagi kalimat masyarakat awam, komplain itu nggak ada habisnya. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Pak Dirut sudah cerita nih, saya justru ingin menggali seorang Faik Fahmi nih sebagai Dirut Angkasa Pura Indonesia. 30 tahun di dunia aviasi Pak Dirut. Lalu sekarang mendapatkan, kita sebut aja tantangan ya,
bagaimana mentransformasi pengelolaan bandara. Nah Pak Dirut, akhirnya dengan pengalaman Pak Dirut 30 tahun dan Pak Dirut tadi sudah menyampaikan beberapa kabar gembira bahwa bagaimana pelayanan bandara kita jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Nah Pak Dirut, ini benar-benar semacam ini ya challenge buat seorang Faik Fahmi ya Pak Dirut, memperbaiki bandara. Iya, ya saya terus terang aja sangat memanfaatkan betul pengalaman lebih dari 30 tahun lah di aviasi industri itu ya, dan kita tahu betul karakteristik dari pekerjaan yang kita layani. Jadi yang kita layani ini kan sebenarnya kan public service, dan malah termasuk public service yang terbesar di Indonesia ya, karena kayak sekarang ini dengan 150.000 orang per hari di Soekarno-Hatta itu kayak lagi hajatan setiap hari gitu kan. Jadi memang kita harus memahami dulu apa yang sedang kita kerjakan. Jadi untuk menyelesaikan semua masalah itu adalah saya punya prinsip kita harus melayani dengan hati. Karena kalau tidak dengan hati ya kita pasti akan capek sekali ya, karena yang diurus itu luar biasa banyak terus terang aja. Dan saya termasuk yang memiliki ilmu mendengar yang baik, jadi saya sangat mendengar apa sih yang menjadi masukan dari seluruh stakeholder. Jadi semua perubahan yang akan kita lakukan itu karena banyak mendengar tadi ya, dari para customer, dan kita tabulasi secara khusus. Dan saya monitor secara khusus semua masalah yang muncul di bandara saya punya. Ya, di Makassar ada masalah apa, di Bali ada apa, di Soekarno-Hatta ada apa, itu saya punya semua dan saya monitor dan saya kontrol secara langsung. Ya, karena masalah basic ini yang harus segera diselesaikan. Dan memang tantangan lainnya adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan seluruh stakeholder yang ada di bandara. Itu juga challenge bukan banget hal yang ya, Pak mudah Dirut ya. ya. Jadi masalah yang kita selesaikan itu tidak hanya sekedar masalah teknis, tapi juga masalah non teknis juga banyak. Nah non teknis ini kadang nggak terbatas ya Pak Dirut ya. Betul. Bahkan kata orang kalau melayani komplain orang itu nggak akan selesai-selesai. Benar nggak sih Pak Dirut? Ya, komplain harus diselesaikan, nggak boleh nggak diselesaikan. Atau satu lagi kalimat masyarakat awam, komplain itu nggak ada habisnya. Iya, ya memang betul seperti itu. Tapi ini menjadi salah satu tantangan kita ya. Karena dengan masukan ataupun komplain yang diberikan oleh masyarakat itu justru menjadi driver kita nih untuk bagaimana kita berjalan ke arah yang diharapkan oleh mereka gitu ya. Tapi capek itu akan hilang ya kalau kita sudah mulai mendapatkan banyak apresiasi. Kalau kita ngelihat Pak Dirut, ya ampun ini ngurusin 37 bandara, kerjaannya terbang-terbang terus ya Pak Dirut ya? Iya, betul. Ya, karena saya punya prinsip seeing is believing gitu ya. Jadi lihat langsung ya. Harus melihat langsung. Jadi nggak boleh berdasarkan laporan saja mendengar gitu ya. Banyak perubahan-perubahan bagus yang kita lakukan, inovasi-inovasi yang bagus kita lakukan justru karena dari hasil kunjungan langsung. Ini kan orang nomor 1 Angkasa Pura Indonesia ini seneng cek langsung ya. Iya Pak Dirut ya. Nggak ada capeknya ya Pak Dirut. Tapi menjadi menarik ya, karena kita berinteraksi dengan banyak hal dan saya juga sebenarnya sambil belajar juga gitu kan. Nah, ilmu mendengar saya bagus, jadi saya coba menggali masukan-masukan. Bahkan kadang-kadang ide bagus itu muncul dari karyawan kita terbawah gitu ya. Jadi interaksi dengan petugas cleaning service ya, terus kemudian dengan frontliner. Dan mereka bisa kasih solusi karena mereka berinteraksi langsung dengan customer gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang membantu efektivitas dari pembenahan bandara gitu ya. Jadi yang penting ilmu mendengarnya harus baik, bekerja dengan ikhlas gitu ya. Dan saya tidak punya agenda lain selain membuat Angkasa Pura Indonesia menjadi lebih bagus, dan itu tegak lurus dengan arahan dari Kementerian BUMN ya, dari kebijakan yang dilakukan oleh Presiden dan sebagainya gitu ya. Jadi apa yang menjadi concern-concern pemerintah pasti kita akan lakukan secara baik gitu. Strong statement. Tapi terakhir deh Pak Dirut sebelum kita tutup, Pak Dirut kira-kira punya mimpi apa nih yang Pak Dirut harus wujudkan di dunia aviasi deh? Kalau mimpi saya adalah mimpinya Indonesia ya. Bagaimana bandara-bandara itu bisa menjadi kebanggaan Indonesia secara nyata ya. Dan kita bisa menjadi kekuatan yang cukup signifikan ya di bidang aviasi industri untuk bisa bersaing secara global. Kalau sekarang ini kan posisi bandara Indonesia itu hanya dipakai sebagai feeder ya. Feeder untuk bandara-bandara besar lain yang ada di internasional. Padahal dengan penggabungan AP1, AP2, posisi kita sudah menjadi pengelola bandara 5 terbesar di dunia. Jadi kita sebenarnya memiliki bargaining
power yang cukup kuat untuk bisa bersaing secara global. Ya. Jadi kalau mimpi saya ya membawa seluruh bandara Indonesia itu menjadi kebanggaan Indonesia dan bisa berkiprah secara global, ya. Bisa menjadi benchmarking dari bandara-bandara lain yang ada di internasional, dan itu akan mengarah ke situ apa yang kita lakukan. Gitu. Dan optimis ya Pak Dirut ya? Ya, Amin sangat-sangat ya. optimis karena potensi Indonesia itu luar biasa. Negara kepulauan dengan 17.000 pulau, artinya dari sisi trafik penerbangan itu harusnya udah sangat kuat. Populasi terbesar di Asia Tenggara, itu market yang luar biasa. Jadi harusnya airline kita itu nggak boleh rugi harusnya gitu kan. Nah dengan strategi yang terintegrasi, ya, terkonsolidasi, saya pikir ini akan menjadi satu hal yang bisa diwujudkan oleh kita semua. Pak Dirut, sebelum kita tutup, aku akan nanya beberapa pertanyaan cepat deh. Pak Dirut, buku apa film? Buku. Suka baca ya Pak Dirut ya? Ya. Pak Dirut, pagi atau malam? Pagi. Anak selalu bangun pagi ya Pak Dirut ya? Pak Dirut, tantangan atau rutinitas? Tantangan. Tantangan, seneng tantangan ini nggak pernah berhenti. Pak Dirut, mendengarkan atau berbicara? Sama-sama sih. Sama-sama ya. Jadi Saya leader berbicara harus setelah mendengar. berbicara setelah mendengar. Direktur Utama Injun Airport PT Angkasa Pura Indonesia, Bapak Faik Fahmi. Terima kasih sudah berdialog bersama kami di program Orang Penting. Terima kasih. Saya berharap sudah diajak ke Terminal 3 Angkasa Pura Indonesia ini saya diajak lagi nih Pak Ya, ke terminal-terminal lainnya, bandara-bandara Habis lainnya. ini kita ajak keliling, tapi Ya. habis itu kita juga coba lihat bandara lain ada di Bali. Perubahan di Bali cukup signifikan. Ya, nanti kita coba lanjut di Bali. Nanti saya pegang janjinya Pak ya, kita dialog berikutnya kita lakukan di Bali. di Bali. Lihat perubahan-perubahan yang ada di Bali cukup signifikan. Ah, kalau gitu jam tangan Pak Dirut. Terima kasih. Saya pegang janjinya. Makasih. Makasih Pak Dirut. Ya. Dipersembahkan oleh